pertanyaan pertama adalah apa sih strategi belajar yang kakak-kakak mau terapkan untuk bisa mencapai hasil yang baik di kelas? Mungkin aku mau dengar dari Kak Rachel dulu. Oke, thank you so much untuk pertanyaannya. Jadi strategi aku itu gak ada yang spesifik banget, lebih ke kalau misalkan dosen itu menjelaskan, teman-teman itu harus ada sense of curiosity. Jadi teman-teman itu harus kayak ini maksudnya apa, jadi nanti teman-teman itu waktu sesi belajar sendiri itu ngerti gitu loh. Jadi waktu nggak paham teman-teman bisa langsung nanya. Terus cara kedua adalah aku melakukan recall materi dengan ya mungkin baca-baca sekilas aja, nggak yang rutin banget, karena ya sesuai mood lagi, kalau dipaksain pun nggak bakalan masuk. Dan juga penting juga sih sebenarnya buat latihan soal, tapi latihan soal itu better kayak 2 minggu atau seminggu sebelum UTS atau UAS. Biasanya kalau ada UTS atau UAS itu kan kalau ada lisan, especially sama Bu Jowi ya, itu biasanya aku suka belajar pakai flashcard. Kenapa flashcard? Karena ya aku ngerasa kayak itu materinya random dan kita kayak teruji aja gitu ingatannya. Jadi kurang lebih nggak ada strategi yang spesifik selain mendengarkan dosen dengan baik-baik. Itu aja sih. Iya, kemudian aku mau dengar dari Kak Tere. Boleh, kalau menurut aku setuju juga sih sama yang udah di Rachel bilang. Kalau aku sih sebenarnya nggak ada metode yang spesifik banget. Cuma mungkin tips dari aku adalah kalian tuh harus pahami cara belajar kalian tuh seperti apa gitu. Apakah kalian tipe yang mendengar atau tipe yang membaca atau tipe yang gimana. Kalau aku pribadi itu aku tipe anaknya yang selalu harus ngafalin. Jadi aku tuh always make sure kalau misal setiap kelas paling nggak aku tuh take points tentang materi-materi apa sih yang udah disampaikan gitu. Jadi kayak poin-poin pembelajaran hari ini tuh apa gitu, dan itu menurut aku apa ya, lebih mudah untuk aku mengingat gitu. Jadi nggak cuma datang ke kelas dengerin keluar terus kita lupa nih materinya apa gitu. Dan mungkin pasti kalian harus banyak-banyak baca aja sih kalau menurut aku gitu ya. Apalagi kan kita di politik ini tuh suka banget dikasih studi kasus, kelompok dan lain sebagainya gitu. Kita buat PPT, kita buat jurnal. Nah aku tuh selalu make sure kalau misalnya aku mengerjakan suatu makalah ataupun karya-karya tulis lainnya itu tuh sesuai dengan apa yang aku suka gitu. Jadi teman-teman bisa juga nih jadi tips supaya tambah semangat belajarnya, kalian itu harus tahu nih isu-isu apa sih yang kalian suka. Kalau aku kan lebih suka membahas isu tentang gender atau enggak tentang kesetaraan pendidikan dan lain sebagainya gitu. Nah jadi aku tuh selalu berfokus pada bidang itu gitu. Jadi ketika ada tugas kuliah ya aku biasanya itu sih selalu mengerjakan tentang apa yang aku passionate aja gitu. Dan juga kalau untuk materi UAS, UTS dan lain sebagainya ya pastiin aja dicicil belajarnya. Dan juga kalau dari aku sih aku recall lagi sih poin-poin yang udah aku udah aku take notes. Dan juga kalau aku ngerasa kurang, kalian bisa baca-baca aja di internet dan lain sebagainya gitu. Pokoknya jangan dibatasi pikirannya dan cari informasi sebanyak-banyaknya. Sekian kalau dari aku. Oke, keren banget. Mungkin bisa lanjut dengan Kak Marsha, gimana sih strategi belajarnya? Oke, mungkin di sini ada satu hal yang akhirnya aku point out, yang mana perbedaannya kayaknya nyata banget di antara aku, Tere, sama Rachel. We're actually one team, tapi ada satu hal yang aku rasa kok kita beda banget ya. Tapi satu hal yang juga sama adalah it's about curiosity. Be a person yang always curious about everything. Itu akan sangat membantu kamu untuk not just in learning gitu loh, tapi kayak dalam hal general di kehidupan ini. Kalau misalkan kamu curious, kamu bakal attain banyak knowledge gitu loh. For me personally, I'm not really a type of a person yang kayak aku harus belajar segini supaya aku bisa. Tapi I'm more of a like learning by doing and audiovisual type of person. Jadi kayak yang tadi Rachel sempat sampaikan, aku pun kalau misalkan di kelas make sure buat give a full attention gitu loh sama dosennya supaya aku bisa ngerti gitu loh, ini pembahasannya sebenarnya ngebahas tentang apa sih, dan aku nggak perlu repot-repot buat research lagi di saat nanti dekat-dekat UTS ataupun UAS gitu loh. Terus kalau Rachel kan, kalau Tere, tipikalnya yang harus ngafalin. Nah aku personally itu bukan tipikal orang yang suka ngafalin. Aku lebih ke gue harus ngerti ini sebenarnya bahas tentang apa, dan kalau misalkan aku ngerti aku pasti bisa elaborate tentang topik itu gitu loh. Jadi kalau misalkan dari aku personally sih, since I'm not really a person that love to learn about something, just be curious. Kalau kalian tipikal orang yang malas belajar, just be curious and then learn about yourself. Kalian cari tahu apa yang kalian suka, terus kayak passion belajar kalian tuh tipikal yang seperti apa. And once you know what kind of a person you are, itu bakal lebih mudah buat kalian ke depannya, mencari jati diri dan juga belajar sih. Kalau dari aku personally seperti itu. Kalau gitu bisa dilanjutin dengan Kak Rachel. Oke, kalau dari aku mungkin di sini aku yang lebih tua angkatannya. Jadi aku bisa bilang awal-awal itu ya masih ada kayak beberapa ujian-ujian yang memang langsung lisan dan sebagainya. Tapi percayalah nanti makin kesini kayaknya kita semakin sulit buat nemuin ujian yang lisan, dan kebanyakan itu mostly pasti take home gitu kan. Take home, dan itu pasti lebih ke
tentang kepenulisan, habis itu bikin paper, makalah, esai dan sebagainya. Jadi yang paling pasti menurutku kita harus sudah paham seenggaknya basic kepenulisan gitu sih, basic kepenulisan. Dan itu karena fatal banget sih kalau misal nanti kalian apalagi kuliah di ilmu politik terus kalian nggak paham setidaknya nulis daftar pustaka, footnote, body note itu bedanya apa, terus kalau ini apa, itu fatal banget gitu kan. Contoh kayak gitu. Habis itu yang kedua, kalau menurutku karena di ilmu politik ini bukan ilmu yang pasti gitu ya, kayak matematika ada rumusnya dan sebagainya. Kalau aku sendiri pastinya kalian kalau misalnya kuliah di ilmu politik harus banget buat kalian, ya aku setuju sih tadi kata Tere sih, banyak baca, kalian banyak denger, kalian paham isu-isu yang tentang sekarang ini apa, karena pasti yang bakal dipelajarin dan yang bakal di ujianin dan sebagainya nanti di kelas itu adalah isu-isu kontemporer, isu-isu terkini, atau mungkin isu-isu politik tapi isu-isu yang lama. Jadi dengan kalian nggak bisa tuh kalau misal kalian nggak pernah baca atau nggak pernah emang nggak interest terhadap hal-hal politik, misal sekarang lagi pilkada gitu kan, pasti nanti di matkul tuh ada yang ngebahas tentang pilkada Malang, pilkada Jawa Timur, terus kalian baru belajarnya pas di kelas itu lumayan akan ketinggalan banget dibandingkan kalian emang di satu sisi emang kalian udah ngikutin aja gitu kan, pilkada tuh gimana, kemarin dinamika pilpres gimana, ngomongin tentang ini, dan kalian pas disuguhin di kelas, itu kalian bakal interest aja dan kalian bakal lebih enak, apalagi nanti pas misal ada sesi tanya jawab sama dosen, itu kalian bakal lebih apa ya, kalau aku bisa bilang kalian bakal lebih dilihat dan dipandang saat kalian itu, oh ternyata dia ngikutin banget ya. Apalagi misal kita nanya ke dosen tuh dengan studi kasus yang kayak gini, gimana ya dielaborasi dan sebagainya, gitu sih. Keren banget sih. Dan dari jawaban-jawaban kakak-kakak yang sudah diberikan, aku setuju banget sih kalau kata Kak Masya yang kita itu harus selalu penasaran dengan suatu hal, karena semuanya itu dimulai dari situ. Menurut aku kalau kita nggak punya rasa penasaran, kita nggak bakal mencapai apa-apa gitu, nggak bakal ada progres, nggak bakal ada hasil yang dicapai gitu sih. Kemudian aku mau lanjut ke pertanyaan yang kedua. Ini aku mau nanya jenis kegiatan non akademik apa yang kakak-kakak mau pres ikutin, dan bagaimana hal itu bisa berkontribusi pada pengembangan diri kakak-kakak semua. Mungkin bisa dimulai dari non akademik apa ya? So far kalau misalnya kegiatan aku selama 3 semester ini sih mostly emang akademik ya. Mungkin aku lebih banyak melakukan kegiatan non akademik itu sebagai stress relief aja sih, karena emang sebenarnya ini little fun fact juga, aku itu emang udah ngikutin lomba itu dari aku TK dan itu aku continue sampai sekarang aku kuliah. Nah cuma dari aku TK sampai aku SMP itu aku fokus banget di lomba non akademik, yaitu aku ikut lomba gambar dan lukis. Jadi kayak bisa tiap minggu aku tuh ikut lomba gambar lukis, tapi ya itu sih turns out sekarang aku kuliah lomba yang aku ikutin itu mostly academically banget gitu loh. Nah jadi kalau misalnya kegiatan non akademik, mungkin kalau di selama perkuliahan ini aku nggak banyak sih melakukan kegiatan non akademik sebagai lomba gitu ya. Mungkin ya tadi sih sebagai hobi, stress relief, melanjutkan beberapa kayak contohnya yang ngelukis lagi lah kayak yang aku suka dulu gitu. Nah tapi kalau misalnya kegiatan di luar akademik, aku sekarang mungkin ini sih lagi aktif ikut volunteer dan juga beberapa kegiatan sosial, kayak kemarin aku sempat jadi volunteer Sambang Deso dan lain sebagainya gitu. Terus abis itu kalau misalnya sekarang ya itu sih balik lagi mostly aku emang akademik, dan sekarang aku fokus ikut selain lomba juga organisasi gitu. Cuma beberapa kali di organisasi aku emang kembali lagi ingin meningkatkan bakat aku dalam menggambar, jadi aku beberapa kali sempat menjadi head division of design gitu, yang dimana aku kayak ingin lagi lah mencoba mengembangkan kegiatan non akademik aku kayak gitu. Tapi kalau mostly kegiatan aku ya akademically sih. Kalau non akademik ya cuma sebatas hiburan aja kayak gitu kalau aku. buat mengisi waktu luang Iya gitu ya. betul. Baik. Oke, kalau gitu boleh lanjut ke Kak Rachel. Non akademik ya, kalau non akademik aku mostly sama dari TK, aku juga suka hal yang tradisional, aku nari. Jadi kemarin ada kegiatan kampung budaya EM, keren kegiatannya, pas kayak sewah itu gong banget. Nah ternyata turns out
sebenarnya itu tuh lebih ke side hustle aja biar aku nggak stres sama akademikku yang membludak itu. Ternyata turns out aku dapetnya juara 2. Kemudian selain dari seni aku juga suka volunteer gitu, volunteer yang sifatnya sosial. Sekarang aku juga lagi bukan volunteer sih, jatuhnya kerja sebagai surveyor. Jadi aku turun ke kabupaten langsung in touch sama masyarakat. Selain surveyor aku juga aktif sama kegiatan organisasi kayak nge-LO. Kenapa aku bilang nge-LO? Karena aku lebih suka hal-hal yang in touch kayak PR, karena aku jadi tahu dan bisa engage sama orang-orang penting. Contohnya kemarin aku bisa engage sama mungkin dosen atau petinggi-petinggi universitas di Cina. Makanya aku sangat mengencourage teman-teman buat ngambil kegiatan non akademik itu yang bermanfaat, yang bisa membantu meningkatkan relasi kita gitu, dan juga public speaking. Makanya kalau misalkan ada job atau tawaran buat jadi moderator atau MC, teman-teman langsung ambil aja. Kurang lebih itu sih kalau dari segi non akademik. Mungkin bisa lanjut ke Agil sekarang. Oke, kalau aku pribadi, ya kurang lebih 5 semester ini, aku sangat-sangat meyakinin kalau misalnya, aku sebenarnya tuh pengen ngebantah aja sih. Aku pengen ngebantah perihal, dulu pas aku pertama kali masuk kuliah, itu banyak banget tuh persepsi, atau mungkin banyak banget discuss tentang lo milih akademik kah, atau lo milih perlombaan kah, atau lo milih organisasi, atau lo milih A, B, C, dan itu hal-hal yang harus dipilih gitu kan. Dan aku sebenarnya tuh pengen untuk mencoba ngebuktiin aja sih sebenarnya, itu bukan hal yang dipilih gitu kan. Dan perjalanan waktu aku 5 semester ini, ya kalau misalnya kegiatan non akademik, sebenarnya pertama kali aku ikut duta, sebenarnya aku pertama kali ikut duta itu di kuliah ini, di Malang ini. Waktu itu aku pertama kali semester 1 akhir, aku daftar di Duta Anti Narkoba Kota Malang, dan alhamdulillah waktu itu dapat juara 2, runner-up 1. Abis itu akhirnya aku melanjutkan mencoba untuk di Putra Putri Brawijaya, di Duta Universitas Brawijaya. Waktu itu alhamdulillah juga dapat di juara 1 juga. Pertama tadi aku mencoba untuk mengeksplor diri aku di dunia pageant tadi sih, di dunia duta. Habis itu aku mencoba untuk explore ya sebenarnya di perlombaan-perlombaan juga sih, di perlombaan-perlombaan juga. Habis itu waktu itu mungkin aku di semester 2 ke semester 3 waktu itu akhirnya mutusin buat magang mandiri juga waktu itu di DPR RI selama 4 bulan kurang lebih. Terus waktu itu aku pertengahan tahun ini juga aku ikut volunteer juga waktu itu ke Vietnam. Dan sebenarnya mostly dari banyak kegiatan yang aku ikutin, sebenarnya aku mencoba untuk tadi sih pengen nyimbangin aja sih. Kalau misalnya akademik, non akademik tadi yang dibilang itu hal-hal yang sebenarnya bukan hal pilihan, tapi hal yang harus kita bisa seimbangin semuanya. Karena kalau misalnya kita gak nyimbangin semua, kita nggak akan pernah tahu kita nanti bakal sukses di mana. Dan dengan kita nyimbangin semua, itu apa ya, lebih memanfaatkan masa perkuliahan aja sih. Jadi itu sih mungkin mostly ya tadi kalau misalnya bahas terkait non akademik. Oke, tapi aku pengen tahu deh, kan kakak tadi bilang kalau itu pertama kalinya kakak mendaftarkan menjadi duta ya. Nah, itu apa sih yang bikin kakak kayak yakin buat daftarin diri buat jadi duta, buat ikut duta gitu? Oke, sebenarnya aku nyampein ini kalau misalnya waktu di interview pas lagi daftar itu kan, pas lagi daftar. Sebenarnya motivasi aku waktu itu pertama kali ikut di Duta Narkoba, akhirnya ikut lanjut lagi di Putra Putri Brawijaya. Aku waktu itu intinya ada cerita waktu itu pas aku SMA. Intinya waktu itu aku melihat kayak ada sesuatu hal yang aku pengen nyoba dan aku pengen ngerasain hal itu. Dan jujur aja pas sampai sekarang juga, pas aku udah pernah ngerasain itu juga, aku bingung juga buat gimana cara gambarin perasaan itu. Apalagi momen kalau di Duta itu biasanya ada grand final. Nah di grand final itu bakal ada satu momen di mana kalian bakal berdiri dan kalian bakal mungkin speech atau Q&A di atas panggung itu sendiri. Abis itu semua orang itu ratusan orang itu ngeliatin kalian. Terus sorot lampu itu cuma di kalian doang dan kalian ngeliat penonton tuh gelap. Dan waktu itu aku sebenarnya cuma itu doang yang aku pengen rasain. Dan waktu itu pas aku mendapatkan perasaan itu, aku kembali lagi ke backstage dan waktu itu aku duduk yang benar-benar kayak oke, ini ternyata yang aku pengen rasain gitu kan. Tapi kalau misal secara keseluruhan sebenarnya aku pengen mencoba untuk ya memperluas dan keluar dari zona nyaman aja sih. Dan
ternyata enak banget. Dan apalagi kalau misalnya di Duta itu kita belajar 5B 1C juga gitu kan, dan banyak hal lah yang aku belajarin di situ. Baik, mungkin bisa langsung dilanjut ke Kak Masya aja. Cukup kaget sebenarnya dengan pertanyaan bidang non akademik, karena seperti yang mungkin hostnya juga tahu, di sini kita cukup an academically type of a person. Tapi seperti yang tadi Rachel sama Tere sampaikan, aku pun sebenarnya udah mulai lomba dari TK. Tapi aku mulai driven itu ya pada saat SD, SMP, SMA. Karena pada saat TK kan lombanya masih broad banget ya, lukis, nari. Aku inget banget aku pernah lomba nari juga. Karena kebetulan ibu aku itu dulu penari juga kan. Jadi kayak apa aku ikutan ibu ya, ternyata tidak cocok. Akhirnya pada saat SD aku ikut lomba calistung. Pada saat SMP aku udah mulai ikut debat, terus newscasting, ikut speech, ikut Scrabble. Nyampe akhirnya aku mulai nemuin tuh bidang lomba yang kayak aku suka banget gitu. Dan akhirnya sampai sekarang pun aku lanjutin. Tapi kalau misalkan ngomongin hal-hal non-akademik yang aku lakuin beside of my academic thing, I think it's more about something yang aku doing buat relaxing my thoughts aja sih. Dan kayaknya aku tadi lagi nyoba ya, aku nggak yang into banget, tapi aku lagi nyoba pilates. Karena kayak daripada kita academically driven banget, kayak pusing banget, kayak aku harus olahraga sesuatu deh. Sebenarnya aku sempat nyoba golf, tapi ternyata susah dan tidak cocok. Akhirnya aku berganti ke cabang olahraga lain, cobain pilates baru beberapa kali dan kayaknya aku suka. Terus juga aku suka ngelukis kebetulan. Terus aku beli iPad, aku pikir kayaknya ngelukis di digital lebih gampang deh. Ternyata tidak cocok, jadi aku kembali melukis di kanvas. Ya kebetulan aku tipikal orang yang interest sama banyak hal gitu loh, dan aku driven buat nyobain satu persatu hal itu nyampe aku tahu apa yang aku suka. Mungkin kalau dari aku sendiri, hal akademik yang aku lakuin itu sih lagi ke olahraga aja biar aku sehat sih sebenarnya. Oh, jadi lumayan banyak juga yang dicoba. Iya, kalau misalkan olahraga itu sebenarnya karena kita kan sibuk kuliah ya, kuliah terus malamnya rapat. Aku ngerasa kayak badan aku lama-lama nggak sehat deh kalau misalkan kita ngelakuin itu pun sebenarnya disuggest sama orang tua aku, dan that's why aku start olahraga biar tidak jenuh aja sih sebenarnya. Oke, baik. Karena mungkin pertanyaan waktu ini juga udah habis, jadi dan kita juga udah dengar jawaban-jawaban dari Mawapres kita tentang beberapa pertanyaan tadi tentang non akademik, kemudian tentang perjalanan mereka juga buat masuk UB. Mungkin buat closing statement aku pengen kata-kata motivasi dari kakak-kakak semua, mungkin satu persatu. Mungkin bisa dimulai dari Kak Zidan. Oke, kalau dari aku pribadi, kata-kata motivasi menurutku banyak banget sih sebenarnya. Tapi beberapa hal, pertama, kalian kalau misalnya di perkuliahan ini ya, yang aku pelajarin selama 5 semester ini, kurang lebih 2 tahun ini, yang paling pertama, aku waktu itu pernah disampaikan sama salah satu teman terdekatku gitu kan, sedikit lebih beda, lebih baik dibandingkan sedikit lebih baik. Di perkuliahan ini banyak banget hal-hal yang bisa kalian explore, tapi banyak banget juga orang-orang yang bisa nge-explore hal itu. Dengan kalian menjadi sedikit lebih beda dibanding yang lain, menurutku kalian akan sangat-sangat bisa diperhitungkan dan sangat-sangat bisa dipertimbangkan. Dan juga di perkuliahan ini tentunya kalian coba banyak hal aja sih. Kalian coba banyak hal, karena mengetahui akhirnya kalian gagal itu lebih baik dibandingkan kalian akan terombang-ambing dengan imajinasi kalau misalnya what if andai kalau dulu aku ikut A, kayaknya aku bakal ini deh. Andai kalau aku dulu ikut B, aku bakal ini deh. Seenggaknya kalian pernah nyoba itu dan kalian tahu kalau misalnya itu kalian gagal, dibandingkan kalian harus tenggelam dalam imajinasi what if tadi. Dan terakhir, kalian di perkuliahan ini jangan sampai go with the flow aja. Kalian harus punya plan, apalagi kalian misal nanti ada mahasiswa-mahasiswa baru, kalian harus tahu at least goals kalian, capaian-capaian kalian 4 tahun ke depan tuh apa. Gak harus semuanya di achieve, gak masalah. Karena bagiku orang yang punya prinsip hidup go with the flow, sebenarnya mereka don't know where to go. Karena kalau misalnya mereka know where to go, mereka nggak akan mungkin go with the flow. Kadang go with the flow itu hanya sebagai kata-kata penutup. Kalau misalnya sebenarnya mereka males aja, mereka nggak punya prinsip hidup dan mereka nggak punya arah hidup aja. Dan menurutku itu hal-hal yang fatal banget kalau dilakuin kalian selama perkuliahan ini. Itu sih. Mungkin ada motivasi dari Kak Masya.
Kayaknya tadi kalau misalkan Kak Zira nyampein go with the flow itu cuman alibi aja tuh kayak sugar coating that we don't know what we wanna do. Tapi kalau dari aku personally, I think satu kata yang keep me pushing up to this very moment is go big or go home. Kayak it's either you go big or you go home. Cuman itu aja pilihannya. Kalian lebih pengen menjadi orang yang dilihat atau kalian pulang. And I don't wanna go home, so I go big. I think for me personally, kata-kata yang singkat dan sum up 3 semesters of me being here is that word sih. Oke. Mungkin itu dari dua podcast kita, kata-kata motivasi yang sangat sangat apa ya, sangat keren, dan juga itu juga memotivasi aku sih. Yang kata Kak Zida tadi, yang orang-orang yang bilang go with the flow itu hanya buat orang-orang yang tidak ingin Nggak tahu ya, aja sebenarnya. ya betul, itu aku setuju banget sih. Mungkin itu aja closing statement dari mahasiswa berprestasi kita. Terima kasih juga buat kakak-kakak mahasiswa berprestasi udah mau ngisi podcast Jawara Politik kali ini. Aku juga senang banget bisa sharing-sharing dengan kakak-kakak. Jadi mungkin ya itu aja. Terima kasih dan sampai jumpa di podcast Jawara Politik yang berikutnya. Thank you. Thank you. Thank you.